Halo pemirsa, program Meet the VVIP kembali hadir menyapa Anda, masih bersama saya Gesmi Sitanggang. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, yaitu Bapak Agus Haryono. Halo Pak Agus, apa kabarnya ini Pak? Di tengah pandemi ini tetap sehat dan bagaimana caranya untuk mengatur kesibukannya? Alhamdulillah, selamat sore Mbak Jismi. Alhamdulillah semua sehat. Meskipun ya di tengah pandemi ini tetap kita harus menjaga stamina tubuh, imunitas tubuh dengan berolahraga yang rutin, makan makanan yang sehat, ya, menjaga kondisi tubuh supaya tetap bugar. Baik, lalu bagaimana nih Pak dengan kegiatan riset dan penelitian di masa pandemi COVID-19? Apakah masih berjalan dengan lancar atau adakah kendala-kendala yang ditemukan? Ya, ini justru pandemi COVID-19 ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi para peneliti kami untuk menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk membantu penanganan COVID-19. Contohnya adalah hasil riset peneliti kami ventilator tipe HFNC yang sangat banyak membantu di ratusan rumah sakit sudah dimanfaatkan dan lebih dari 1.000 unit sudah termanfaatkan. Itu salah satu contoh bagaimana para peneliti ya ketika mendapatkan tantangan mereka berusaha untuk menghasilkan sesuatu dari riset dan inovasinya membantu penanganan COVID-19. Lalu sejauh ini untuk program pengembangan riset LIPI untuk penanganan pandemi COVID-19 selain tadi ada alat ventilator, ada apa lagi Pak yang sedang dikembangkan? Contoh lainnya adalah sterilisasi untuk ruangan karena di masa pandemi kita tetap harus beraktivitas, tetap harus produktif menghasilkan sesuatu. Oleh karena itu bagaimana kita semua tetap bekerja dengan nyaman dengan bantuan alat sterilisasi ruangan. Kita menghasilkan banyak produk untuk sterilisasi ruangan baik berbasis sinar UVC, berbasis ozon ya, atau berbasis sanitasi lainnya. Dan kemudian akhir-akhir ini karena pandemi begitu meningkat tajam ya sehingga limbah penanganan COVID-19 ini menjadi meningkat, bahkan menurut data itu meningkatnya hampir 10 kali lipat dibandingkan sebelum Juni, ya, sehingga Presiden Jokowi memerintahkan kepada kita semua untuk membantu penanganan limbah COVID-19. Ada 4 item, Pak Jismi, yang kita tawarkan kepada pemerintah. Yang pertama adalah insenerator untuk memusnahkan limbah medis COVID-19 yang dikategorikan sebagai limbah B3. Kemudian kita tambahkan juga dengan alat plasma non-termal, yang dengan alat plasma non-termal itu emisi gas buang dari pembakaran insenerator dijamin tidak ada gas polutan yang berbahaya. Kemudian kita juga menawarkan teknologi untuk daur ulang, seperti masker, kemudian APD medis, karena semuanya terbuat dari plastik, ini sangat memungkinkan untuk didaur ulang. Demikian Mbak Ismi. Ya, baik Pak Argul, teknologi-teknologi yang tadi Bapak sampaikan yang ditawarkan kepada pemerintah ada 4 item tersebut. Nah ini sejauh ini bagaimana untuk pemberlakuannya? Apakah sudah mulai digunakan atau masih akan dikaji lagi? Ya, terakhir ketika Bapak Presiden memberikan arahan, jadi kita bersama-sama dengan Kemenko Marves, KLHK, Kementerian PUPR, kemudian melakukan rapat koordinasi bersama dipimpin oleh Pak Luhut, kemudian disepakati teknologi insenerator yang pertama kita tawarkan ya, kita manfaatkan dan akan diletakkan di lokasi-lokasi yang mana belum ada perusahaan penyedia untuk pemusnahan limbah B3 medis, seperti di Kalimantan, kemudian wilayah Indonesia bagian timur. Nah, kita kemudian menggunakan insenerator buatan PT Pindad, kemudian teknologi dari LIPI, yaitu yang tadi saya sebutkan, plasma non-termal, itu akan dipasangkan dengan insenerator dari PT Pindad, ya, yang mana dengan plasma non-termal tadi, gas buang dari insenerator itu akan menjadi lebih aman, dan itu merupakan concern dari KLHK. Asalkan gas buangnya aman, mereka akan merekomendasikan untuk dipasang di lokasi-lokasi yang sangat membutuhkan saat ini. Lalu berapa banyak Pak, berapa banyak item dari teknologi yang saat ini tersebar di beberapa daerah tersebut?
kemarin pada saat rapat koordinasi sementara akan dipasang di 8 lokasi utama ya untuk penanganan limbah COVID-19 ini. Nah, selain itu, kalau untuk yang tadi HFNC kan sudah ada di 360 rumah sakit, sudah ada 1.000 unit yang termanfaatkan, dan item-item lain ya. Sedangkan untuk daur ulang masker, kemudian APD medis, kita masih perlu koordinasi dengan KLHK karena memang perlu pelatihan pendidikan kepada masyarakat, jangan sampai nanti masyarakat yang mengumpulkan limbah ini terkena infeksi karena masker maupun APD medis ini masih berpotensi mengandung virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19. Baik, berarti untuk saat ini masih tahap pengkajian lagi lebih lanjut dan koordinasi untuk bagaimana nanti teknologi ini bisa digunakan masyarakat dengan baik. Seperti itu ya Pak Agus ya? Ya, Pak Agus, lalu bagaimana sinergitas antara LIPI dengan BRIN dalam pengembangan riset dan ilmu pengetahuan saat ini? Ya, memang ini sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2019 yang mengamanahkan terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mengintegrasikan lembaga-lembaga Litbang Jirap Invensi Inovasi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam Perpres 33 tahun 2021 disebutkan bahwa LIPI akan segera terintegrasi, terkonsolidasi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan sambil menuju ke sana, jadi kita berkoordinasi dengan BRIN ya. Koordinasi ini tidak hanya untuk penganggaran riset dan inovasi, tapi juga substansi dari pelaksanaan riset dan inovasi yang ada di LIPI. Itu tentu berkoordinasi dengan BRIN. Ketika kita berkoordinasi dengan kementerian lembaga, juga kita berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Baik. Tapi kalau secara teknisnya memang kalau penelitian sendiri memang difokuskan di LIPI seperti itu ya Pak ya? Jadi pada saat integrasi nanti, pusat-pusat penelitian yang ada di LIPI ini diupayakan tidak ada perubahan yang signifikan. Mereka tetap bisa melakukan riset dan inovasi sesuai dengan lingkup kompetensinya masing-masing, meskipun ada perubahan organisasi nantinya. Ya, baik. Pak, kalau kita lihat dalam kondisi pandemi ini, kan tentunya LIPI, ini lembaga LIPI diharapkan dapat memberikan dan dapat berkontribusi dengan banyak penelitian agar supaya banyak teknologi-teknologi yang dihasilkan dalam kondisi pandemi saat ini. Nah, untuk anggarannya sendiri, apakah ada penambahan atau justru sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya, Pak? Ya, ini sejak pandemi terjadi ya, memang kita tahu pemerintah perlu mengalokasikan anggaran di dalam bidang kesehatan, termasuk juga pengadaan vaksin. Oleh karena itu memang di kementerian lembaga sebagian besar anggaran untuk kegiatan itu banyak teroptimalisasi lah istilahnya, kalau tidak mau dibilang terpotong ya. Jadi kegiatan untuk riset dan inovasi kita upayakan tidak dikurangi, tapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya manajemen itu kita coba optimalisasi, kita kurangi, karena memang kebutuhan dari pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini memerlukan perhatian yang lebih. Tapi sejauh ini untuk anggaran untuk penelitian dan maupun riset masih tercukupin ya Pak Agus ya? Masih ya, dan alhamdulillah ini berkat tantangan COVID-19 juga, jadi interaksi antara para peneliti dengan pihak swasta yang melakukan kegiatan baru terkait dengan COVID-19 ini sangat banyak, sehingga para peneliti banyak mendapatkan sumber pendanaan, tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari sektor swasta yang ikut bersama melakukan riset inovasi di bidang penanganan COVID-19.